Assalamualaikum guys, jumpa lagi di Bung Haris Channel. Jadi perjalanan kali ini guys, saya sendiri, one day trip. Kenapa sih sendiri? Biasanya juga rombongan, karena teman-teman lagi masih pada sibuk, masih banyak pekerjaan, belum bisa untuk ya keluar ninggalin kerjaan. Nah sementara saya udah pengen banget ke Papandayan. Akhirnya saya coba ikut dengan one day trip guys. Jadi saya nggak camping, tektok. Nah cuman memang udah mah pemula, manula pula guys. Pemula yang manula guys. Lumayan pedes sih tadi, dari bawah sampai ke hutan matinya guys, yang katanya cuma 2 jam 3 jam. Wah, ini lebih dari 4 jam saya. Jadi ya kita nikmatin. Biasanya camping bareng dengan teman-teman, karena memang tadi teman-temannya bisa, sudah memberanikan diri saya untuk ikut one day trip. Cuman kabutnya nih guys, ampun. Oke guys, kita nikmatin aja, terbaik pokoknya guys. Ini jam 5 lewat 10, jam 5 pagi lewat 10. Kita ada di Papandayan. Jadi belum banyak yang bisa kita lihat guys. Guys, Dokter Tirta dalam salah satu podcastnya pernah mengatakan, biasanya ngetes fisik terbaik adalah naik gunung. Orang yang nggak pernah olahraga atau nggak pernah latihan atau naik gunung biasanya jeblok banget fisiknya. Dan disinilah saya guys. Bagi sebagian orang, mendaki gunung mungkin terdengar seperti aktivitas biasa. Tetapi bagi saya yang selama ini hanya berkegiatan camping ceria bersama keluarga dan teman-teman, tentunya sangat menggoda adrenalin. Selain camping, rutinitas fisik saya paling hanya sekedar berjalan di jalanan paving block yang rata dan sesekali jogging di taman alun-alun kota. Mendaki gunung, saya mesti mengumpulkan banyak tekad dan semangat guys, karena bagi saya mendaki gunung adalah sebuah tantangan besar. Tetapi rasa penasaran begitu menggelitik dalam diri, mendorong saya untuk mencoba menapakkan kaki di jalur pendakian. Saya pun menjatuhkan pilihan pada Gunung Papandayan guys. Dengan ketinggian 2665 mdpl, Gunung Papandayan sering juga dianggap sebagai gunung yang ramah bagi pendaki pemula. Catat ya guys, untuk pemula. Sementara saya pemula yang sedang menuju manula di usia kepala 5 sekarang ini guys. Guys, siapa bilang Papandayan ramah buat pemula? Dah saya mah tuh manula guys, wayah nabelahnya. Aduh, betis berasa pedes guys, dan rongga dada berasa ngegohlak. Ampun dah guys, udah mulai agak terang guys. Pendakian pertama guys,
di Papandayan. Guys, harapan tinggal harapan guys. Tuh ya, seri banget guys. Pagi tadi mah apa? Jam 3 itu cerah. Sampai kita jalan itu juga masih lumayan cerah. Tapi perlahan kabut turun. Nah, ini checkpoint untuk melihat sunrise guys, tapi sayang tertutup kabut. Lihat para penikmat sunrise terhalang oleh kabut. Kumaha tuh guys. Nah, salah satu kepengen saya ketika camping beberapa waktu dengan teman-teman, pengen ngerasain teman menikmati kabut guys. Hei, dapatnya di sini. Tuh guys, mantap. Nah, guys, sekarang kita ada di Hutan Mati 2322 MDPL guys. Masih nunggu momen sebenarnya ini. Guys, nyesel sih enggak, kesel juga enggak. Kalau capek, capek. Duh. Tapi ya mau gimana lagi guys. Nah ini kita nih, harusnya ini jam 5.52 itu waktunya sunrise. Tapi ya emang kondisinya begini guys. Yang penting mah nyampe lah ke Papandayan. Saya udah lama dan ini baru pertama saya guys. Tuh lihat tuh guys, backgroundnya Hutan Mati nih. Mau tahu, mau lihat. Mantap. Guys, untuk meminimalisir resiko karena minimnya pengetahuan dan pengalaman tentang pendakian, dalam perjalanan pendakian ini saya berangkat bareng rombongan one day trip dari salah satu travel. Udah kebelet soalnya guys, ingin menjejakkan kaki di Papandayan dan mengukur seberapa jauh ketahanan fisik saya. Ada rasa yang mengalir guys dalam hati saya saat berada di Hutan Mati dan menikmati suasananya. Mungkin saya merasa norak kali ya guys, atau bisa juga disebut FOMO, entahlah, whatever. Tapi saya merasa hal yang luar biasa guys ketika berada di sini. Mungkin rasa ini yang bisa membuat orang bolak-balik untuk naik gunung ya guys. Meski dengkul rasa mau copot, tapi asik guys. Jadi guys, usia nggak bisa dibohongin ya.
pedes guys, dari bawah ke hutan mati ini guys. Sekarang jam 6.29, masih tertutup kabut guys hutan matinya. Jadi hutan mati ini karena memang semburan ini kali guys ya, semburan belerang. Jadi batangan pohonnya itu semua hangus, hitam, hangus kehitam-hitaman guys. Penasaran sebenarnya guys, seperti apa sih penampakan ketika cuaca sedang cerah? Namun tetap guys, saya sangat bersyukur berada di sini dan menikmati keindahan dari hutan mati ini guys. Meski tertutup kabut dan terasa dingin. Sekarang kita jalan ke apa namanya? Taman Edelweiss guys. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke lorong. Sudah mulai ini guys, apa, tanaman, ditumbuhi tanaman. Ada namanya pohon cantigi. Cantigi ya. Ya, di depan kita nih cantigi. Oh, itu yang buahnya buat Enak seperti blueberry, cherry. seperti blueberry cherry ya, kecil-kecil. Ha-ha. Nah, Terkenalnya Papandayan itu hutan mati, dia ngajuin kayak diizinin gitu loh. Yang penting diizinin sampai hutan mati aja. Pas kita naik tangga itu, baru tangga 1 itu udah masuk wilayah cagar alam. oh, jadi gitu guys. Ha-ha. Hutan mati tadi tuh masuk ke dalam Lingkup cagar alam. lingkup cagar alam guys. Jadi ya biarkan dia apa adanya, jangan digomeng-gomeng gitu nih kata Om Putra ya. Tidak bisa berwot-wot pokoknya nama guys saya di sini teh. Apa tuh? Nah, tidak bisa berkata-kata saya. Guys, tadi itu Om Putra namanya. Dia adalah tour leader dalam perjalanan saya ini. Keren lah. Nyesel pokoknya mana teka dia. Hai guys. Masih muda, sudah banyak pengalaman dan pengetahuannya. Terbaik pokoknya mah. Nih, Teteh semangat kan Teh? Semangat. Nah, tadi udah sempet mau nyerah ya. Tuh, terbayarkan guys. Sampai sini mah. Jadi jangan sok aral, jangan suka patah arang hirup mah gitu. Karena kita nggak tahu yang di depan kita itu apa. Ternyata, hey, coba tinggali guys. Mantap. Beneran ini mah guys. Setiap camping pengen ngerasain yang namanya dapat kabut. Tapi di camping maksudnya mah. Giliran dapat kabutnya di Papandayan, ampun. Jadi ya gitu. Rada tertutup pemandangannya ya. Nah ini kita sudah mungkin mendekati ke Taman Edelweiss ya guys. Wih, pohon-pohonnya guys.
Nah, tuh guys, keren lah. Segar udaranya, walaupun masih apa ya, aroma belerangnya. Aroma belerangnya lumayan tapi di sini mah belerangnya udah nggak terlalu guys. Aduh. Ini mau bonus guys, landai turun. Jadi saya mah dukung lah sama Teh Uki Slacker Hacker Bararohong tuh teh yang bilang Papandayan ramah untuk pemula, cuman 2 jam kena mah pugu. Di sini saya baru sampai sini aja udah 4 jam guys, belum nyampe ke Pondok Salada tempat campingnya. Oh, gitu ya. Mana kabut deh guys, aduh ampun. Taman Edelweiss guys, tuh. Cuman begitu. Tertutup kabut, ampun, aing mah. Oke guys. Ada yang tektok tuh guys, bolak-balik balik lagi ke bawah ke parkiran. Pondok Salada. Seperti apa Pondok Salada? Belum tahu saya juga guys. Baru pertama saya di Papandayan. Oke, ntar kita cus ke sana. Kabut guys, ampun. Nah ini guys, kita sekarang ada di Pondok Salada. Jadi Pondok Salada ini untuk tempat-tempat ngecamp guys. Pemandangannya asik sebenarnya guys, cuman memang kabutnya lumayan tebal, dingin sebenarnya guys. Tapi tadi Kang Putra tuh yang dari teman dari trip bilang masih belum terlalu dingin katanya di sini. Oi, bagaimana dingin ya coba? Ini masih belum begitu dingin katanya guys. Jadi harapan ya tinggal harapan, karena tadi cerah. Setelah sampai di atas ya, ini yang terjadi. Kabut. Nah ini juga ada warung-warungnya guys di dekat tempat camping. Jadi nongkrong untuk menghangatkan kita pakai api unggun. Udah itu aja kak. Ya udah. Terus kakaknya Mau lagi pakai mie bogor. Di sini mah
nggak usah pusing soal makan guys. Ada Di hutan mati jangan lama-lama gitu. Jadi guys, kita sarapan nasi goreng pedas pakai telur ceplok sama kerupuk. Mantap guys, makan sarapan di tengah kabut nih, sampai mulut sampai beruap, coba bayangin. Jadi kalau camping di sini, kalau saya perhatikan, ya bawa perbekalan boleh. Kalaupun nggak bawa perbekalan, ya gitu guys. Kita bisa pesan makan di warung-warung yang ada di Pondok Salada ini. Oke guys. Kita coba explore nih guys di Pondok Salada. Kabutnya makin tebal guys. Jadi nggak kelihatan mana-mana. Oh, area campingnya lumayan luas guys. Nah, beberapa tuh sedang camping. Nah, ini jauh dari warung. Bener, nggak ada yang bisa kita dapat guys, karena semua ketutup oleh kabut. Wow, seperti di negeri dongeng ya guys. Mantap. Nggak ngerti nih kalau ini pohon apa ya, sangiki ya Pak, tadi. Jadi kayak di film-film horor di luar negeri guys, tertutup kabut. Karena di bawahnya pohonnya tuh juga batang-batang pohon. Jadi suasananya keren, asik-asik guys. Nah, ini eksplorasi kita di Papandayan Pondok Salada. Walaupun nggak maksimal, ya seperti ini guys. Oke guys,
Itulah eksplorasi kita di Pondok Salada, Papandayan. Sayang ngeliat kondisi begini, suasana begini, pengen banget camping sebenarnya. Tapi karena saya ngambil perjalanan one day trip, sudah bisa trekking, bisa hiking di sini pun alhamdulillah. Guys, ampun. Semakin siang kabut semakin padat. Kirain akan dibelah sama matahari guys, tapi ternyata ampun. Setelah selesai menikmati dinginnya Pondok Salada dalam pelukan kabut, saya beserta rombongan one day trip memutuskan kembali turun, berharap mendapat cuaca cerah di hutan mati. Namun ternyata begitu juga dengan hutan mati. Kabut semakin tebal menutupi kawasan hutan mati. Dan tebal serta dinginnya kabut tak lantas menyurutkan langkah para pendaki. Semakin banyak pendaki dan wisatawan yang terus berdatangan menikmati Papandayan, guys. Jadi resikonya guys, kalau weekend begini guys, rame. Kalau kita semalam nggak sempat ngambil jalur naik, nah ini coba kita ambil jalur turun. Nahan tuur guys, mantap. Ini guys, tuh sejauh mata memandang, kabut semua guys. Satu kabut, kedua rame guys. Udah, cus kita turun dah ya. Guys, Gunung Papandayan ini termasuk gunung yang masih aktif sampai sekarang ini, guys. Terakhir meletus di bulan November 2002. Sedikit cerita tentang nama Papandayan ini berasal, guys. Nama Papandayan diambil dari cerita rakyat, di mana pada masa itu masyarakat di kaki gunung tersebut mendengar suara gaib, suara yang berasal dari dalam gunung. Suara yang terdengar seperti yang dihasilkan oleh seorang pandai besi yang sedang mengolah besi. Suara besi yang dipukul dan menghasilkan suara dentuman persis ketika seorang tukang besi yang sedang mengolah besi menjadi suatu benda. Karena suara itulah warga di kaki Gunung Papandayan memberi nama gunungnya dengan sebutan Gunung Papandayan, yang diambil dari kata pandai atau pandai besi, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengolah besi. Ternyata suara tersebut bukanlah suara gaib, melainkan suara yang berasal dari kawah Gunung Papandayan. Jadi kalau nanya tuh bawa botol 2 di kantong, botol apa aja sih? Air minum. Tapi yang satu buat asbak rokok guys. Jadi saya untungnya jangan dibuang di gunung. Siapa yang mau bersihin? Oke, bawa balik lagi.
Assalamualaikum guys. Lihat kawah terus menyembur guys. Ya. Menjadi penanda menutup perjalanan kita hari ini guys. Pokoknya terbaik Papandayan. Nggak ada obatnya. Bikin candu guys. Datang ke sini. Oke. Nah, kita akan lihat tuh keindahannya guys. Jangan dikotorin dengan sampah ya. Pokoknya salam lestari dari Bung Haris. Panjang umur kebaikan. I love you guys.